Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi jami' ulumihi bid-dharain amin. Wa iyyaka wal wuqu'a fi ma waqa'a fihi ba'du asy-syatihina minal istihanati bi sya'nil jannati wan nari wa 'azzim ma 'azzamallahu wa rasuluhu. Wa iyyaka, janganlah kamu atau takuti olehmu, wal wuqu'a, tergelincir atau terjatuh, fima waqa'a, kepada pekerjaan yang terjatuh fihi, ke dalamnya, ba'du syatihin, oleh orang-orang yang kurang akal. Jadi di antara manusia ini ada yang disebut syatihin, orang-orang yang kurang akal sehatnya. Nang kayak apa orang nang kurang akal sehat itu? Yaitu minal istihanati, diantaranya adalah meringankan bisya'nil jannati wan nar, perkara surga dan perkara neraka. Nya meringankan, nya menganggap remeh perkara neraka, perkara surga, kada memperdulikan, lalu nya kada beribadah. Kebiasaan orang-orang yang seperti ini nya mengaji ilmu kebatinan yang terlalu tinggi, sehingga inya kada lagi mengerjakan syariat. Lalu syariat tersebut jadinya remeh bagi inya. Nah, karena meremehkan syariat, karena tidak memperdulikan terhadap syariat, maka orang tersebut berarti dianggap meremehkan surga dan meremehkan neraka. Memang dikatakan bahwa kalau kita beramal karena ingin masuk surga dan takut kepada neraka, itu masih derajat ikhlas tingkatan bawah, ya lah, tingkatan bawah. Tetapi kalau bukan dari bawah, maka kita tidak bisa langsung untuk naik ke atas. Maka tingkatan yang paling tinggi itu adalah beramal karena ingin taqarrub ilallah, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lainnya, karena hanya ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Nah, kayak itu. Jadi hendak dekat aja dengan Allah ta'ala. Kayak apakah kisahnya? Yang penting aku dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku mengamalkan ibadah. Kayak itu. Yalah, pahamlah. Nah, jadi bagi kita orang yang beriman, hendaklah kita meningkatkan keikhlasan kita kepada tempat tersebut, kepada ketika kita melakukan ibadah hanyalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mencari surga, bukan mencari neraka, apalagi mencari popularitas di dunia yang sementara ini aja. Nah, jadi jangan tertipu, jangan sampai kita tak umpat-umpat orang yang meringankan masalah surga atau masalah neraka, yaitu orang yang meninggalkan syariat. Itu kuncinya. Wa'azzim ma'azzamallahu wa rasuluh, dan besarkanlah perkara yang dibesarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi hendaklah kita membesarkan perkara yang dibesarkan oleh Allah. Kayak apa? Surga, neraka itu selalu disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, selalu disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hampir setiap hadisnya. Di dalam banyak hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak menyebutkan tentang surga, tentang api neraka. Bahkan
ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang neraka, tentang akhirat, maka warna wajah Rasulullah itu berubah. Kita temun takutan kayak apa? Berubah kadang muka kita berubah kita. Mun tetap nangka itu aja berarti kita ini kadada takutan-kutannya. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan tentang surga, tentang neraka. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membesarkan, mengazimkan, menta'zimkan perkara-perkara surga, perkara-perkara neraka. Apa yang membuat kita masuk ke dalam surga, apa yang membuat kita masuk ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika membuat surga, maka sudah disiapkan Allah Ta'ala orang-orang penghuni surga. Sebaliknya pun demikian, ketika Allah sudah menciptakan neraka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan orang-orang yang akan menghuni neraka. Dijelaskan Allah di dalam Al-Quran, Rasulullah juga menjelaskan bahwa penghuni neraka yang abadi itu ada dua, yaitu syaitan, iblis, dan orang-orang kafir. Nah, sedangkan kita orang Islam singgah sebentar atau singgah lama kemudian masuk ke dalam surga. Apakah kita ingin singgah dahulu? Jangan sampai kita masuk ke dalam api neraka dulu baru masuk surga. Kemudian keyakinan tersebut harus dibarengi dengan rasa yang seimbang, yang semalam tentang khauf dan roja, takut kepada azabnya Allah, berharap kepada surganya Allah. Bagaimana cara takut, bagaimana cara berharap? Itu adalah caranya melaksanakan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan perintah, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu inna akramakum indallahi atqakum. Nah, kemudian wa'mal lillahi, beramallah olehmu karena ingin dekat dengan Allah. Li'annahu rabbuka, karena Allah lah orang yang memeliharamu. Wa anta abduhu, dan engkau adalah hambanya. Wa anta abduhu, dan engkau adalah hamba Allah. Nangaran kita hamba berarti terserah Allah. Kita hanya sebaik-baik menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Was'alhu ayyudkhilaka jannatah, dan mintalah selalu kepada Allah ayyudkhilaka jannatah, mudah-mudahan Allah memasukkan engkau ke dalam surga. Wa ayyu'izaka min narih, dan mudah-mudahan Allah melindungimu min narih, dari siksa nerakanya, bifadlihi, dengan karunianya, wa rahmatihi, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu caranya kita beramal, beribadah. Beramal itu hanya ingin dekat kepada Allah, mintalah untuk tidak masuk ke dalam neraka dan minta untuk masuk ke dalam surga. Beramalnya memang karena Allah, tapi kita berdoa untuk masuk ke dalam surga. Beramalnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi doa tetap kita ingin masuk ke dalam surga, tidak masuk ke dalam api neraka. Wa in qala laka syaitan la'anahallah, innallaha subhanahu wa ta'ala ghaniyun anka wa an amalika wa la tanfa'uhu ta'atika wa la tadurruhu ma'siyatuka faqul lahu sadaqta wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.